asumsi saya nih ya, biasanya kalau dari saya mengikuti sidang 15 kali terkena hukum, karena saya 5 kali pernah jadi terdakwa, tapi alhamdulillah bisa membuktikan tidak bersalah, jadi saya tahu kondisi situasinya. Biasanya hakim itu menyimpulkan 2/3. Berarti kalau 11 tambah 6, 11 tahun 6 bulan, biasanya hakim nanti memponisnya itu sekitar 8 tahun. Nah, kalau ponisnya 8 tahun, biasanya di dalam itu 4 tahun, karena nanti ada remisi-remisi, ya kan? Ada Lebaran, ada Natal, ada Tahun Baru, ada Sumpah Pemuda, ada 17 Agustus, itu biasa remisinya setengah dari masa ponis. Jadi ya feeling saya loh ya, kalau kalian nanya saya, Niki nanti di dalamnya itu 4 tahun kurang 8 bulan di dalamnya. Tapi tuntutannya 11 tahun tambah 6 bulan. Nanti kalau saya berkaca dengan kasus-kasus sebelumnya, itu ponisnya biasa 2/3 dari tuntutan JPU. Nah, biasanya nanti di dalamnya itu setengah dari masa ponis, karena ada remisi-remisi begitu. Berarti bisa dibilang Mas Arja ini agak terlalu kaget ya dengan... Nggak terlalu, karena feeling saya memang 12. Karena kan 20 tahun kan. Jadi saya baca itu ancaman hukumannya kalau TPPU 20 tahun, pemerasan itu 9 tahun, kalau ITE itu 6 tahun. Nah, ini kalau ngambilnya dari TPPU aja 20 tahun, berarti kan 2/3-nya sekitar 12 tahun gitu. Memang saya kalau di media sosial banyak netizen nanya, saya selalu bilang ini 12 tahun. Benar 11 tahun, 6 bulan. Kan nggak jauh beda kan? Gitu. Ya jadi ya intinya gini sih guys, saya bilang jangan pernah jadi terdakwa, karena kalau udah terdakwa kebebasan kalian, amit-amit ya kita semua ya, jangan sampai, karena kalau udah jadi terdakwa kebebasan kita mau merasa benar juga nggak bisa, karena keputusan itu ada di tangan hakim. Kita mau nyolot-nyolot sama JPU juga, JPU emosi nanti bisa dimaksimalin. Tadi kan JPU nyebut ya kan, ada tahap di mana tidak menghargai persidangan, perlakuan tidak sopan, ya kan? Yang meringan. Nah, ini saya pernah bilang kan, yang meringankan seorang terdakwa itu adalah ketika seorang ibu punya anak, kan bilang tadi, ya kan? Jadi yang bisa meringankan kita terdakwa adalah salah satunya dia memiliki keluarga. Nah, ya udah akhirnya bener apa yang saya bilang diungkapin semua sama JPU. Itu salah di mana saya coba, ya kan? Karena kan ada juga yang fans Allah ini suka mujat-mujat saya, ya lu mujat gue, lu sekolah nggak begitu. Tapi menurut kamu 11 tahun itu udah pas ya? Kalau tuntutan pas, kalau ponis ya 2/3 kan, 8 tahun lah ya. Jadi di dalamnya 4 tahun. Karena ya nggak mungkin kan tuntutannya misalnya ancamannya 20 tahun, terus tuntutan setahun, itu kan impossible. Jadi sebenarnya di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Yang bikin kalian kebal hukum itu apa guys? Yang bikin kebal hukum itu kalau kalian terkena kasus receh pasal karet. Selama ini kan Nikita, kalian tidak bisa mengasumsikan Nikita itu adalah orang yang kebal hukum. Tapi selama ini kan Nikita hanya terjadi kasus hukum-hukum yang pasal karet. Jadi saya juga kalau pencalonan baik udah 5 kali gitu kan, nggak masuk juga. Nah itu satu. Kedua, kalaupun ada oknum yang bisa disogok, ya kan, misalnya ada oknum nih disogok nih, ya kan. Nah yang bisa membuat dirimu itu tidak terjerat hukum adalah duitmu. Tapi duitmu itu sampai mana? Lu kan bukan Angelina Jolie ya, lu bukan Elon Musk yang hartanya 7 turunan juga nggak habis. Lu nih nyogok oknum sampai kapan duitmu bertahan? Nanti kalau misalnya duitmu sudah habis, ya oknum masukin lu juga ke penjara begitu. Jadi dalam kasus hukum ada 2 hal yang bisa lu tidak masuk penjara. Pertama, kalau misalnya orang pikir lu kebal hukum, ya mungkin karena kasusnya kasus receh pasal karet. Kedua, duitmu. Kalau ya itu tadi, kalau ada oknum, tidak semua loh ya, ini oknum ya. Kalau oknum bisa lu sogok, mungkin lu nggak masuk dulu, nggak usah masuk sampai duitmu habis diciduk gitu. Oke, sip. Thank you Satria.